Pernahkah Anda melihat benda seperti ini sebelumnya dalam hidup Anda? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Bentuknya terlihat sangat aneh, seperti sesuatu yang biasa muncul dalam film perburuan harta karun. Bedanya, benda ini benar-benar nyata. Alkitab Ethiopia merupakan salah satu kitab paling misterius dan kontroversial yang pernah ada. Bahkan negara Ethiopia sendiri diselimuti berbagai misteri yang hingga kini sulit dijelaskan. Namun, itu adalah kisah untuk kesempatan yang lain. Ethiopia adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia, dan merupakan satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah. Karena alasan itulah, mereka mengklaim dapat menelusuri garis keturunan mereka hingga kepada Ham, salah satu putra Nabi Nuh. Menariknya, klaim tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa tradisi Yahudi. Namun, pembahasan kali ini bukan tentang negaranya, melainkan tentang sesuatu yang dimiliki oleh Ethiopia. Ethiopia menyimpan beberapa gulungan kitab suci tertua yang pernah ditemukan, bahkan lebih tua daripada Alkitab King James yang terkenal. Selain 66 kitab yang terdapat dalam Alkitab King James, Alkitab Ethiopia memiliki total 88 kitab, dan mencakup sejumlah tulisan yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja lainnya. Kitab ini berisi gulungan-gulungan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, serta naskah-naskah lain yang belum pernah dikenal secara luas sebelumnya. Yang membuatnya semakin menarik adalah kenyataan bahwa mereka telah memiliki gulungan-gulungan tersebut jauh sebelum agama Kristen secara resmi masuk ke masyarakat mereka pada abad keempat. Dengan kata lain, kekristenan bukanlah agama yang diberikan kepada mereka dari luar, sebagaimana yang terjadi pada banyak bangsa lainnya. Kekristenan telah ada di Ethiopia sejak masa yang sangat awal. Sejak abad keempat, Ethiopia dikenal sebagai sebuah bangsa Kristen. Seorang pengembara Mesir, rahib, sekaligus sejarawan bernama Cosmas Indicopleustes menulis bahwa Ethiopia adalah negara Kristen. Ketika ia mengunjungi wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-6, ia menyaksikan bagaimana para penguasa Ethiopia membuka perbatasan mereka bagi banyak pengungsi Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan kerajaan dan kekaisaran yang memusuhi agama Kristen. Beberapa suku di Ethiopia bahkan diyakini telah menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan dalam tradisi Kristen selama lebih dari 3.500 tahun. Dalam pandangan tertentu, lembaga Kristen terorganisasi tertua di dunia bukanlah gereja Katolik seperti yang sering diyakini banyak orang, melainkan gereja Ortodoks Ethiopia yang secara lokal dikenal sebagai Tewahedo. Negara ini juga memiliki salah satu kitab Kristen bergambar paling awal yang pernah ditemukan, yaitu bagian dari Injil yang ditulis dalam bahasa GS, sebuah bahasa kuno Ethiopia. Naskah tersebut ditemukan pada tahun 2010 di sebuah biara yang berdiri di puncak gunung di Ethiopia. Menurut Kebra Nagas, kitab suci dan karya sejarah penting Ethiopia, pada abad ke-10 sebelum Masehi, seorang penguasa Ethiopia bersama Ratu Sheba yang terkenal dalam Alkitab, melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk meminta nasihat kepada Raja Salomo yang termasyhur karena kebijaksanaannya. Kisah kunjungan Ratu Sheba kepada Raja Salomo memang tercatat dalam kanon Alkitab yang diterima secara luas. Namun, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Alkitab adalah tradisi Ethiopia yang menyatakan bahwa keduanya memiliki seorang putra bernama Menelik. Setelah itu, Ratu Sheba membawa anak tersebut kembali ke Ethiopia dan mengangkatnya sebagai kaisar pertama dalam sejarah kerajaan Ethiopia. Pada tahun 2012, para ahli meneliti susunan genetik banyak penduduk Ethiopia dan menemukan sejumlah bukti yang dianggap mendukung kisah perjalanan Ratu Sheba ke Yerusalem serta peristiwa yang dikaitkan dengannya. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kemungkinan bahwa masyarakat Mesir, Israel atau Suriah pernah bercampur dengan penduduk asli Ethiopia sekitar 3.000 tahun yang lalu, tepat pada masa ketika Ratu Sheba diyakini memerintah kerajaannya. Temuan ini semakin memperkuat kisah yang telah lama diwariskan dalam tradisi Ethiopia. Meskipun memiliki berbagai bukti sejarah, tradisi kuno dan tingkat keaslian yang tinggi, Alkitab Ethiopia tetap tidak diterima secara luas sebagai bagian dari kanon kitab suci oleh banyak kalangan. Bahkan, sebagian besar orang, termasuk mereka yang menganut iman yang sama, belum pernah mendengar tentang keberadaan Alkitab Ethiopia. Hal ini menunjukkan sejauh mana upaya yang dianggap telah dilakukan untuk mendiskreditkan dan menyembunyikan keberadaan Alkitab Ethiopia dari perhatian dunia. Keadaan tersebut kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk memahaminya, kita perlu melihat sedikit sejarah perkembangan Alkitab. Alkitab yang kita kenal saat ini sebenarnya tidak selalu berbentuk seperti sekarang. Pada masa lalu, terdapat banyak versi dari berbagai bagian Alkitab, disertai beragam penafsiran dan pandangan mengenai apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh kitab-kitab tersebut.
Sebagaimana diketahui, teks-teks Alkitab pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, sebelum kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Terjemahan besar pertama dilakukan oleh seorang tokoh yang dikenal sebagai Santo Hieronymus atau Saint Jerome, yang menerjemahkan teks tersebut dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Ia bertanggung jawab menyusun apa yang kemudian dikenal sebagai Vulgata sekitar tahun 400 Masehi. Hingga saat ini, Vulgata masih dianggap sebagai salah satu versi atau terjemahan Alkitab berbahasa Latin yang paling penting. Dalam susunannya terdapat 27 kitab yang dikenal sebagai Perjanjian Baru dan 39 kitab yang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Pada masa itu, kumpulan kitab tersebut juga dikenal sebagai Alkitab Ibrani. Pada abad pertama, banyak tulisan yang dibuat mengenai kehidupan dan ajaran Yesus. Namun tidak semua tulisan tersebut dapat dianggap benar atau otentik. Sebagian tulisan itu dapat diibaratkan seperti karya fiksi yang terinspirasi dari kisah kehidupan Yesus. Masalahnya, ketika tulisan-tulisan tersebut beredar luas di tengah masyarakat, banyak orang menganggapnya sebagai catatan sejarah yang benar-benar nyata. Pada masa itu belum ada internet yang memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan fakta dengan cepat. Seperti yang sering terjadi, berita yang tidak benar kerap menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Karena itu, dapat dibayangkan betapa banyaknya buku-buku yang diragukan keasliannya beredar di masyarakat saat itu, serta dampak yang ditimbulkannya. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi para pemimpin gereja Kristen mula-mula. Untuk mengatasi persoalan tersebut, para pemimpin gereja berkumpul dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan kemudian dalam konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi. Salah satu tujuan mereka adalah menentukan kitab-kitab mana yang layak dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Mereka menetapkan beberapa kriteria penting. Sebuah kitab dianggap sebagai kitab suci apabila ditulis oleh salah seorang pengikut Yesus atau oleh seseorang yang pernah menyaksikan secara langsung ajarannya. Selain itu, kitab tersebut harus ditulis pada abad pertama dan isinya harus selaras dengan keseluruhan pesan yang terdapat dalam bagian-bagian Alkitab lainnya. Sepanjang sejarah telah terjadi berbagai perubahan dan penyusunan terhadap apa yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab suci. Namun, salah satu perubahan yang paling berpengaruh kemungkinan terjadi pada masa pemerintahan Raja James I, yang kemudian melahirkan salah satu versi Alkitab paling terkenal dalam sejarah. Meskipun Vulgata telah digunakan selama lebih dari 500 tahun, tetap saja terdapat begitu banyak versi dan penafsiran Alkitab yang beredar. Jumlahnya bahkan sangat banyak, hingga menimbulkan keresahan bagi penguasa yang memerintah pada masa itu. Raja merasa khawatir terhadap beragam versi Alkitab yang populer pada awal tahun 1600-an. Sang raja menginginkan sebuah versi Alkitab yang dapat menyelesaikan berbagai perbedaan keagamaan yang muncul di masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas pemerintahannya. Sejumlah pendeta juga mengajukan permohonan kepada raja agar dilakukan revisi terhadap beberapa terjemahan yang beredar, karena dianggap mengandung kesalahan penerjemahan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, raja menunjuk 47 ahli untuk meneliti dan membandingkan berbagai terjemahan Alkitab yang telah ada. Para ahli itu dibagi menjadi 6 kelompok, dan masing-masing kelompok mengerjakan bagian yang berbeda dari proyek tersebut. Mereka bekerja secara terpisah selama 7 tahun untuk menyelesaikan tugas yang sangat besar itu. Orang-orang ini diwajibkan mengikuti aturan yang sangat ketat agar tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pandangan tertentu. Mereka juga menggunakan berbagai metode dan sumber referensi guna menghasilkan sebuah Alkitab yang tetap setia pada bahasa-bahasa aslinya. Ketika para pendeta dan sang raja memeriksa hasil pekerjaan mereka, mereka menemukan banyak kesamaan dalam kesimpulan yang dicapai oleh kelompok-kelompok tersebut. Meskipun para ahli itu bekerja berjauhan satu sama lain. Karena melihat adanya keselarasan hasil kerja tersebut, mereka akhirnya menyetujui naskah itu dan memuliakan Tuhan karena diyakini telah membimbing mereka hingga sampai pada kesimpulan yang sama. Pada tahun 1611, Alkitab King James resmi diterbitkan. Berkat kemajuan teknologi percetakan pada masa itu, Alkitab tersebut menjadi salah satu versi Alkitab yang paling mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan versi-versi sebelumnya. Perubahan dan penyuntingan yang dilakukan dalam Alkitab King James, serta proses penyusunan Vulgata yang sebelumnya dilakukan oleh Santo Hieronymus, menyebabkan sejumlah kitab tidak dimasukkan ke dalam Alkitab yang digunakan oleh sebagian besar umat Kristen saat ini. Sementara itu, Alkitab Ethiopia tetap mempertahankan seluruh kumpulan kitab yang dimilikinya. Setelah memahami secara singkat sejarah perkembangan Alkitab, kini saatnya menjawab pertanyaan utama mengenai mengapa Alkitab Ethiopia tidak diterima secara luas. Ada banyak alasan yang beragam mengenai penolakan tersebut. Namun, alasan yang paling sering dikemukakan
adalah karena Alkitab Ethiopia memuat sejumlah kitab tambahan yang dikenal sebagai pseudepigrafa. Pseudepigrafa adalah karya-karya yang atribusi penulisnya dianggap tidak sesuai dengan penulis sebenarnya. Dengan kata lain, sebuah teks mengklaim ditulis oleh tokoh tertentu, padahal penulis sesungguhnya adalah orang lain. Dalam beberapa kasus, seorang penulis sengaja mengaitkan karyanya dengan tokoh terkenal dari masa lampau, agar tulisannya memperoleh otoritas yang lebih besar. Secara sederhana, hal ini dapat dianalogikan seperti karya fiksi yang dibuat berdasarkan tokoh atau kisah yang sudah ada. Dalam banyak tradisi Kristen lainnya, kitab-kitab pseudepigrafa tidak dianggap sebagai bagian dari kanon resmi kitab suci. Kitab-kitab yang kemudian dihapus atau ditolak umumnya merupakan tulisan yang menurut para ahli kitab dan teolog pada masa itu sudah diketahui tidak berasal dari inspirasi ilahi. Banyak dari tulisan tersebut dibuat oleh berbagai orang yang hidup sebelum maupun sesudah zaman Yesus. Menurut pandangan yang disampaikan dalam narasi ini, sebagian dari tulisan-tulisan tersebut ditulis dengan maksud yang tidak baik, sehingga alasan penghapusannya dianggap dapat dimengerti. Sebagai contoh, bayangkan jika pada masa sekarang, seseorang menerbitkan sebuah buku yang menyatakan bahwa Kobe Bryant bukanlah seorang atlet hebat. Buku semacam itu kemungkinan besar akan gagal, dan penulisnya akan menerima banyak kritik, karena sebagian besar orang mengetahui bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan kenyataan yang dikenal luas. Namun, bayangkan jika buku itu bertahan selama 500 tahun. Ketika seseorang di masa depan menemukan dan membacanya, tanpa memiliki akses terhadap fakta-fakta yang kita ketahui saat ini, ada kemungkinan sebagian orang mulai mempercayai bahwa isi buku tersebut benar. Mereka mungkin mulai berpikir bahwa Kobe Bryant memang bukan atlet yang hebat. Karena alasan itulah, menurut sudut pandang yang dijelaskan dalam narasi ini, informasi yang dianggap keliru perlu disaring sejak awal, agar tidak terus diwariskan dan dipercaya oleh generasi-generasi yang akan datang sebagai sebuah kebenaran. Menariknya, bahkan Alkitab Ethiopia sendiri memiliki dua jenis kanon, yaitu kanon luas dan kanon sempit. Namun sebelum membahas keduanya, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan istilah kanon. Secara umum, kanon adalah hukum, aturan, prinsip, atau standar yang diterima secara luas dan digunakan sebagai dasar untuk menilai sesuatu. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat mengatakan bahwa sebuah ponsel pada umumnya memiliki satu layar sebagai standar yang lazim, atau sebuah negara memiliki satu presiden sebagai pemimpin resminya. Dengan kata lain, kanon merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap sah atau resmi dalam suatu sistem. Kanon luas merupakan versi yang paling terkenal dan paling sering dibahas. Dalam versi ini terdapat 81 kitab. Di dalamnya termasuk kitab Henokh, kitab Yobel, 3 kitab Makabe, surat Clemens, 4 kitab Sinodos, serta berbagai tulisan lainnya yang tidak ditemukan dalam banyak tradisi Kristen lainnya. Inilah versi yang paling sering menjadi bahan pembahasan ketika orang berbicara tentang Alkitab Ethiopia, dan yang relatif lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sementara itu, kanon sempit memiliki sejarah yang berbeda. Versi ini diawasi dan ditetapkan oleh Kaisar Haile Selassie. Ia menyusun versi yang lebih ringkas dan secara resmi mengumumkan bahwa inilah bentuk final serta versi resmi Alkitab Ethiopia. Mengenai alasan dibalik keputusan tersebut, narator dalam teks asli memilih untuk tidak menjelaskannya secara rinci, karena khawatir dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perdebatan yang panjang. Sebaliknya, ia mengajak para pembaca untuk mencari informasi sendiri, mempelajari sejarahnya, dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian pribadi. Versi kanon sempit tidak memuat beberapa kitab yang terdapat dalam kanon luas. Jumlah kitab yang terdapat di dalamnya hanya 72 kitab. Sebaliknya, kanon luas mencakup seluruh kitab yang terdapat dalam kanon sempit, ditambah sejumlah kitab lainnya yang tidak termasuk dalam versi tersebut. Kanon luas sendiri diketahui tidak dicetak ulang sejak awal abad ke-20. Fakta ini sering dianggap sebagai salah satu indikasi bahwa bahkan di dalam tradisi Alkitab Ethiopia sendiri, terdapat berbagai perdebatan dan kontroversi mengenai susunan kitab-kitab yang seharusnya diakui. Keberadaan dua versi yang berbeda ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Alkitab Ethiopia tidak diterima secara luas oleh banyak denominasi Kristen lainnya. Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, kanon Ethiopia memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana proses penyusunan, pelestarian, dan perkembangan kitab-kitab Alkitab berlangsung sepanjang sejarah. Berbeda dengan anggapan populer yang sering beredar, sejarah Alkitab ternyata jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai tradisi, keputusan,
serta perkembangan yang terjadi selama berabad-abad. Alkitab sebenarnya bukan hanya satu buku. Alkitab lebih tepat dipahami sebagai kumpulan berbagai tulisan, catatan, dan pengalaman yang disusun selama rentang waktu yang sangat panjang. Disinilah letak salah satu persoalan utamanya. Berbagai kelompok keagamaan, termasuk kelompok-kelompok yang diakui secara luas, memiliki sejarah panjang dalam menentukan kitab mana yang harus dimasukkan atau dikeluarkan berdasarkan pertimbangan teologis, tradisi, maupun alasan-alasan lainnya. Sebagai contoh, bentuk Alkitab yang dikenal oleh banyak orang saat ini sebagian besar mulai tersusun pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Pada masa itu, kekristenan di Ethiopia telah berkembang dengan karakteristiknya sendiri dan mulai menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan kekristenan yang berkembang di Eropa maupun kawasan Mediterania. Hingga saat ini, perbedaan tersebut masih tetap ada dan dalam beberapa aspek bahkan semakin jelas terlihat. Alkitab Ethiopia memiliki banyak kesamaan dengan Alkitab Katolik maupun Ortodoks. Namun demikian, Alkitab Ethiopia juga memuat beberapa kitab tambahan dalam bagian Perjanjian Lama. Kitab-kitab tersebut diperkirakan ditulis pada beberapa abad terakhir sebelum Masehi, yaitu pada periode akhir penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama, tetapi sebelum dimulainya penulisan Perjanjian Baru. Selain itu, terdapat pula sejumlah kitab tambahan yang ditempatkan pada bagian akhir Perjanjian Baru setelah kumpulan kitab Perjanjian Baru utama selesai disusun. Kitab-kitab tambahan ini secara khusus membahas sejarah, tradisi, serta struktur gereja Ethiopia. Alasan lain yang sering dikemukakan mengenai kurang dikenalnya Alkitab Ethiopia adalah bahasa yang digunakan. Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ge'ez, sebuah bahasa kuno Ethiopia yang tidak lagi digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Akibatnya, akses terhadap teks tersebut menjadi lebih sulit bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa tersebut. Ditambah lagi, keterbatasan jumlah terjemahan dan berbagai praktik keagamaan yang khas dalam tradisi gereja Ethiopia membuat Alkitab Ethiopia relatif kurang dikenal di luar wilayah Ethiopia selama berabad-abad. Alasan ketiga yang sering dianggap lebih kontroversial berkaitan dengan faktor politik. Menurut sudut pandang yang disampaikan dalam narasi ini, para penguasa Romawi pada masa awal perkembangan kekristenan lebih memprioritaskan stabilitas kekuasaan dan kepentingan politik daripada pertumbuhan spiritual. Karena itu, berbagai gulungan naskah yang dianggap tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan oleh pihak berkuasa dikatakan tidak dimasukkan ke dalam kumpulan kitab resmi. Narasi ini bahkan menyebutkan bahwa uskup Roma pernah memerintahkan para imam untuk memusnahkan gulungan-gulungan naskah yang tidak termasuk dalam Alkitab resmi. Namun, para imam tersebut disebut memilih untuk menyembunyikan sebagian naskah itu di dalam wadah-wadah penyimpanan yang kemudian ditemukan di sekitar Laut Mati pada dekade 1940-an. Menurut pandangan tersebut, penemuan naskah-naskah itu dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara berbagai versi Alkitab yang ada saat ini. Salah satu versi dianggap mempertahankan bentuk yang lebih lengkap dari tradisi kuno tertentu. Sementara versi lainnya berisi kumpulan kitab yang telah dipilih dan ditetapkan oleh para pemimpin agama pada masanya sebagai kitab yang layak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap Alkitab Ethiopia terus meningkat. Banyak peneliti, akademisi, maupun masyarakat umum mulai tertarik untuk memahami apa yang membuat Alkitab ini begitu unik dan mengapa kitab tersebut berbeda dari versi Alkitab yang lebih dikenal secara global. Gereja-gereja Ethiopia juga telah berupaya memperluas akses terhadap Alkitab mereka dengan menerjemahkannya ke dalam lebih banyak bahasa, serta mendorong berbagai penelitian akademis yang membahas sejarah dan isinya secara lebih mendalam. Secara pribadi, penulis narasi ini menganggap sangat mengagumkan bahwa Alkitab Ethiopia mampu bertahan hingga hari ini. Kitab tersebut berhasil melewati berbagai peristiwa besar dalam sejarah, termasuk masa-masa ketika Ethiopia mengalami serangan dari pasukan Muslim dan Italia. Bahkan, ketika sebuah kebakaran melanda gereja dan biara tempat naskah tersebut disimpan, pada dekade 1930-an, naskah itu tetap bertahan. Kemampuannya untuk terus lestari di tengah berbagai ancaman, peperangan, dan bencana inilah yang semakin menambah aura misteri yang menyelimuti Alkitab Ethiopia hingga saat ini.